Perkenalkan, nama saya Raymond Dwi Putra Sinaga. Perkenalkan, nama saya Jesse Sinaga. Saya Mestika Glenida Damanik. Saya Septa Surya Barus. Saya Yolanda Supriyama Sinaga. Saya Putri Natalia Margaret Damanik. Dalam praktik ini kami membutuhkan media dan alat, yaitu 5 gelas plastik, 5 plastik bening, 5 karet, 5 paku, dan media air yaitu minyak makan, air garam, air mendidih, air mentah, dan sabun. Untuk memperjelas satu persatu praktik kami akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Kali kita harus tahu apa yang dimaksud dengan korosi. Jadi korosi adalah hasil destruktif dari reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan sekitar. Penyebab korosi mudah terjadi jika bereaksi dengan zat lain seperti oksigen, hidrogen, arus listrik, atau bahkan kotoran dan bakteri. Logam lebih mudah korosi karena logam umumnya dalam keadaan energi tinggi. Jadi di sini kami menggunakan alatnya itu paku besi. Terima kasih. Kami melakukan praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami perkaratan. Sekian dan terima kasih. Jadi mana episode ini, Bu? Saya akan menjelaskan korosi paku pada minyak makan. Pada minyak makan, paku tidak mengalami korosi karena minyak makan tidak mengandung oksigen dan juga minyak makan menghilangkan kontak langsung udara kepada paku. Selanjutnya saya akan membahas tentang air mentah. Pada air mentah terjadi korosi. Faktor yang mempengaruhinya adalah oksigen. Pada air mentah, jumlah oksigen terlarut lebih tinggi, sehingga paku pada air mentah lebih cepat mengalami korosi akibat banyaknya oksigen terlarut. Di sini saya akan menjelaskan korosi pada paku yang direndam di air mendidih. Mengapa terjadi korosi pada air mendidih? Pada saat paku dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian ditutup, maka penguapan air terkumpul dan tidak melayang-layang ke udara, sehingga paku dengan cepat berinteraksi dengan uap air atau dapat dilihat dari oksigen yang dari tiap-tiap tabung. Dan setelah air dingin, air tersebut akan kehilangan oksigen terlarut, juga mempercepat terjadinya korosi. Sekian dan terima kasih. Dan pada air sabun, sabun yang saya gunakan di sini berupa sabun cair. Terlihat bahwa korosi terjadi pada air sabunnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, sabun itu bersifat basah. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suku tinggi, sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basah. Yang kedua, sabun itu bersifat korosif, artinya merusak benda yang mengenainya. Sabun sendiri memiliki ion H yang umumnya merusak logam. Oleh karena itu, korosi terjadi pada air sabun. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan tentang larutan air garam. Larutan jelas kita lihat di sini bahwa larutan air garam terjadi korosi karena proses ini disebabkan oleh kenaikan konduktivitas larutan garam, di mana larutan garam lebih konduktif sehingga menyebabkan laju korosi lebih cepat pada larutan garam tersebut. Sekian dan terima kasih. Ini adalah air mendidih merupakan korosi paku yang paling cepat mengakibatkan korosi. Yang kedua itu air mentah, ketiga air garam, keempat air sabun, dan yang terakhir ini adalah minyak makan. Karena tidak ada korosi tersebut. Sekian, terima kasih. Minyak goreng. Hasil praktik kimia kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.